Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan. Jangan lupa giftnya. Insya Allah hasil giftnya aku gunakan untuk beli makan kucing liar yang aku rawat, dan insya Allah bisa berbagi juga dengan anak yatim yang aku rawat di rumah. Ya, ada 4 orang anak yatim di rumah aku. Oke, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya situasinya maskulin. Bismillah. Insya Allah 90% jadi nyata ya. The Empress and the Death. Wow, lagi bimbang dia tentang kamu nih. Situasinya tuh lagi ngerasain kalau feminim memang udah hampa ya terhadap maskulin. Ya, sudah hampa. Jadi kayak maskulin tahu feminim masih menyimpan rasa cinta, tapi semuanya udah hampa. Dan aku ngelihatnya di sini feminim udah merasa ya ending gitu loh dengan cintanya kepada maskulin. Sedangkan maskulin di tahun ini aku ngerasa energinya dia ingin kembali lagi. Semua menunggu waktu yang tepat ya. Dan dia coba untuk bisa menghalangi tentang pembayaran karma. Ya, adanya pengkhianatan lagi dalam hubungannya dia dan orang ketiganya. Kita lihat dengan situasi maskulin. The Tower, the Hangman, the Lovers, and the Ace of Cups. Maskulin, kamu ini terperangkap dalam kehancuran ya. Salah satunya dari rencana hidup kamu tentang petualangan ya. Banyak hal yang membuat kamu menjadi berantakan kehidupan kamu, terutama tentang percintaan. Kamu bingung nih, ingin memulai kehidupan baru kamu, sedangkan feminim sudah merasa ending, ya. Dan aku ngeliatnya di sini, ya feminim sudah banyak perubahan tentang spiritual ya, dan ini menjadi suatu kehancuran buat kamu. Karena kamu gak sadar tadinya, gak kepikiran sih kalau feminim itu ya akan terbangun spiritualnya dan akan berhenti mencintai kamu. Kamu gak kepikiran ke situ. Oke, kamu gak kepikiran ke situ. Dan aku ngerasa maskulin di sini situasinya akan mengalami banyak hal yang membuat trauma, tapi dia coba untuk simpan rasa trauma tersebut karena terperangkap dalam perasaan seksualitas ya, terutama fisik yang dicari. Rasa percaya dirinya maskulin ini udah berantakan, bahkan karirnya juga bermasalah.
dan mengalami kebangkrutan, rasa percaya dirinya juga hancur, ya, dan kesombongannya juga hancur. Tapi dia tetap dengan sifat angkuhnya, ya. Dia coba untuk menggantung perasaan hancurnya itu dengan cara mencari cinta baru terus, ya. Dia udah tahu nih, sebenarnya kehidupannya sudah mati rasa dan udah banyak kesialan, udah banyak masalah, ya. Bahkan juga sudah salah pandangan hidup, sudah salah jalan, tapi dia tetap ya mencari cinta baru yang sekiranya bisa membawa dia healing ataupun sembuh dari trauma sesaat. Jadi ya dicarinya cinta barunya itu buat sesaat, ya, dari energinya. Oke. Feminim, kamu mengambil keputusan, ya. Di sini maskulin terbongkar keburukannya, banyak hal kegagalan dalam hidupnya maskulin, ya, tidak ada kemandiriannya. Ditambah lagi di sini ada suatu terbongkarnya, ya, tentang topengnya maskulin. Ini membuat maskulin merasa sia-sia, makanya kamu memiliki logika sendiri sekarang, ya, dan coba untuk mandiri dalam menghadapi kegagalan. Jadi kamu udah gak takut lagi gagal, dan kamu sangat komunikatif, ya. Jadi kamu sangat gampang untuk diajak bicara, ya. Terkadang kamu juga lucu gitu, ya. Menghadapi masalah ini kamu bawa dengan santai, walaupun kamu terlihat tegas gitu, ya. Di sini dia ngerasa banget kalau kamu memang sudah mampu menghadapi tentang perubahan, sudah mampu untuk meninggalkan, ya, sudah mampu untuk tidak komunikasi sama dia. Disinilah dia pengen kembali lagi sama kamu, ingin komunikasi lagi sama kamu, ya. Tapi dia memang masih keras kepala, ya, aku melihatnya. Oke, kita lihat lagi situasinya maskulin. Seizing opportunities, letting go to regret, and of stagnant motivations. Wow, feminim, kamu udah mulai bisa melepaskan, dan kamu juga berdamai dengan melepaskan penyesalan kamu, ya, yang dulu dijadikan pilihan. Kamu udah mulai nerima sih. Jadi kayak gue gak nyesel sih dijadikan pilihan. Kalau itu jalan yang terbaik untuk menghindari keburukan, ya sudah gitu loh. Makanya rasa cintanya kamu ke maskulin ini sudah hampa ataupun hambar, bisa saja ending, ya. Ini dijadikan motivation buat kamu. Ya gak ada masalah sih dijadikan pilihan, kalau memang itu bisa menjauhkan kekecewaan berkepanjangan, ya, atau menjadikan kesedihan buat kamu gitu, ya, penyesalan. Jadi kamu benar-benar nerima, ya, dengan damai. Feminim mencoba untuk bisa berdamai dengan cara move on-nya, mengambil tindakan, dan coba untuk bisa
berpikir kembali ya tentang perjalanan hidup kamu. Sedangkan maskulin di sini aku ngeliat energinya tuh sudah kehilangan kesempatan ya. Dan aku lihat dia sudah kehilangan motivasi dari seseorang, yaitu kamu. Kamu selalu memberikan motivasi, energi positif ke dia. Permainan. Karena merasa punya kuasa, karena merasa pintar, merasa ganteng, gagah, cantik gitu ya. Sehingga maskulin mencoba mencari kesempatan lain dengan cara ya gunakan kepintaran dia, bisa dengan menipu, memanfaatkan ya, atau memberikan janji-janji, ini bisa. Maskulin coba untuk optimistik dalam kehancurannya. Karirnya sebenarnya hancur, bahkan kesehatannya dia juga hancur ya. Ada yang sakit. Five of Wands. Ace of Swords. Two of Swords. Wow. Six of Cups. Masculine. Kamu mencoba untuk ngeblok ya tentang penyesalan kamu karena berpisah dengan feminim ya. Kamu coba untuk ngeblok itu, tapi ternyata justru kamu dengan orang baru ini keblok tentang bahagia. Kamu ingin balik ini setelah terluka, bisa dari keluargamu ya, bisa dari pasanganmu yang sekarang, dan kamu mencoba untuk bisa bertahan dalam kehancuran kamu. Banyak hal yang membuat kamu ini sebenarnya harus belajar menerima sih gitu ya, tapi kamu coba untuk lakukan segala cara karena kamu merasa pintar, merasa kuat, merasa mampu gitu ya secara permainan gitu. Tapi bukan dengan spiritual, tapi permainan trik manipulasimu. Bisa dengan janji manis ya di sini, ataupun dengan ilmu hitam. Spiritualnya bukan untuk kebaikan. Di sini aku ngelihat kamu kehilangan kesempatan untuk sukses ya, karena mau gak mau apa yang kamu kreativitaskan, apa yang kamu ciptakan, ini menghadirkan drama baru, dan ini adalah pilihan terakhir kamu. Kamu gak bisa lari lagi. Mau union dengan feminim juga keblok ya, karena banyak drama yang terjadi. Sedangkan feminim sini sudah move on. Kamu mau kembali juga menggantungnya karena kamu masih ada urusannya dengan orang baru. Kamu ingin bilang ke feminim kalau kamu masih cinta, kamu masih ingin ada sukses lagi dengan feminim, dengan cinta baru. Jadi kayak jadi diri yang baru gitu ya. Tapi ini keblok, aku lihat. Kamu coba untuk communication sebagian ada, tapi perasaan kalian menggantung. Ya karena kehidupan kalian sudah memiliki tujuan hidup yang baru masing-masing. Ya. Ada yang union tapi perasaan cintanya itu keblok. Ada yang union. Makanya maskulin di sini pengen banget balik.
gimana caranya bisa komunikasi lagi sama feminim, ya, bisa perbaiki sakit hatinya dia dengan kembali bersama feminim. Maskulin ngedengar feminim move on, sini membuat maskulin merasa terperangkap sendiri ya. Jadi ya Calvin itu kan seseorang yang mati rasa, perasaannya menggantung, dengan orang barunya juga menggantung, dengan kamu juga menggantung. Kita lihat dengan The Death ya. Aku pakai kartu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, The Death. Masculine. Maskulin sebenarnya kusut ya ngedengar kabar kebahagiaannya feminim, terutama yang sudah mulai bisa melihat kesempatan terbaiknya untuk melepaskan kisah ini gitu ya. Maskulin ini merasa ya berantakan, kusut. Ada rencananya maskulin ingin mengendingkan kebahagiaannya feminim ya dengan cara kembali lagi, karena dia menginginkan energi spiritual ataupun energi positif yang dimiliki oleh feminim. Ini banyak pertengkaran ya, kalaupun kembali. Jadi dia kayak mau mematikan rasa kebahagiaan kamu, karena kamunya sudah menikmati tentang melepaskan. Kita lihat dengan The King of Wands-nya. The King of Wands. Oh, ada rencana untuk kembali ke kamu sih. Dia lagi mikirin nih gimana caranya bisa koneksi lagi dengan kamu. Ya, gimana caranya bisa koneksi. Ada perjalanan. Dia udah mastiin banget nih, tahun ini harus bisa ketemu kamu, tahun ini harus bisa komunikasi lagi dengan kamu, karena dia gak suka ngeliat kamu bahagia move on. Apalagi ada orang baru ya, menawarkan cinta tuh ya, dia makin cinta dengan kamu, pusing banget ini mikirin cintanya sama kamu. Kita lihat The Tower. Oke, dia hancur banget ya mendengar seseorang suka sama kamu, apalagi dia lebih cantik, lebih ganteng dari dia. Merasa hancur. Dia dengar ataupun dia coba mencari tahu tentang kamu. Kita lihat The Hangman. Perasaannya masih ngebatinin kamu ya. Tuh, masih ngebatinin kamu, masih mikirin kamu, belum bisa lepas dari kamu. Matanya masih tertuju tentang kamu sebenarnya. Kusut mendengar kabar kamu move on, kamu bahagia. Ada rencana untuk kembali ke kamu, itu perjalanan hidupnya dia ke depan. Tapi dia juga merasa hancur karena banyak yang ingin nikahi kamu atau seriusin kamu. Dan dia masih ngebatin kamu, makanya dia terperangkap dalam perasaan cintanya sama kamu. Tuh, dia masih merahasiakan tentang
perasaan cintanya dia ke kamu. Pusing dia dengan perasaannya dia sendiri. Dongkol, marah, apalagi kerjaannya bermasalah. Tempat tinggalnya juga nggak nyaman. Teman-temannya juga tidak membawa keberuntungan buat dia. Kita lihat ya dengan The Magician. Oh guys, dia pakai trik ya untuk bercinta dengan siapapun. Jadi dia bilangnya udah move on dari kamu, sibuk dengan kerjaan, padahal nih hatinya dongkol banget, kerjanya banyak masalah ya. Ngakunya kerjaannya baik ya, gajinya besar. Ini dongkol banget nih dia, apalagi ngedengar kamu sudah move on gitu ya. Tuh, ini bermasalah terus nih. Ini juga dia naruh barang ya, kalau atau dia punya barang sesuatu, tapi kepalang, kerjaannya juga kepalang, barang bawaannya dia juga kepalang ya. Kita lihat lagi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener kan? Gini, dia bisa nyari obat atau dia diobati, kena obatan orang, makanya dia pusing sendiri. Apalagi dia dengar kamu sudah ada yang lamar, kamu ada yang disukai ya, dia sakit hati. Sakit hati dia guys. Marah dia, dendam. Jadi dia pengen menghalangi jodoh kamu juga. Ini bisa dengan gosip ataupun dengan ya ilmu yang dia pelajari atau yang dia ketahui, entah dari temen, entah dari internet, pokoknya yang dia ketahui deh ya. Dia nggak mau ngeliat kamu bahagia, move on, melihat kamu punya anak apalagi gitu ya, bahagia dengan kehidupan baru kamu. Dia nggak suka. Dia marah banget guys, dendam banget ya, dendam ini. Dia coba untuk membohongi orang-orang sekitarnya dia, mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia gunakan kepintaran dia, kekuatannya dia, terutama tentang seksualitas ya. Jadi dia pura-pura bahagia ketika melakukan itu, padahal mah enggak. Tuh banyak masalah ya. Ini kayaknya dia bermasalah dengan temennya juga deh ya, bermasalah dengan atasan bisa ini ya, dengan bos. Dan ini membuat dia kesel, ngebatin, kepikirannya kamu. Kita lihat lagi. Iya, dia pengen banget kembali ke kamu nih. Gimana caranya untuk bisa jalan lagi ke kamu? Dia lagi mikirin dirinya, gimana bisa move on
dan kembali ke kamu, pengennya gitu. Tapi dia kan gak bisa ke kamu, dia rahasiakan perasaannya. Makanya dia cari orang baru terus, tapi malah kesuksesannya dia keblok terus ya. Banyak masalah, kesulitan juga untuk sukses, sulit untuk bahagia. Kita lihat. Kesel, dongkol, marah, emosional. Ya, sama temennya. Ini ada yang ditaruh ya, atau dia punya janji dengan temennya atau orang barunya ini ya, tentang harta, atau ada yang naruh barang gitu ya, entah secara fisik ataupun gaib, sehingga dia dengan siapapun dia berhubungan ini akan bermasalah terus dan gak bahagia. Selalu diberikan kebingungan dalam pilihan. Ya. Sebagai feminim ada yang hamil. Ya, dengan orang baru juga ada. Tapi ngerasain suatu energi, ya. Jalanin terus ya feminim untuk move on. Sini aku ngeliatnya maskulin coba untuk terlihat tenang aja, padahal semuanya penuh dengan trik, penuh dengan kekesalan, emosional, marah, sakit hati. Oke, kita lihat. Sekali-sekali pakai kartu ceki ya. Kalau aku bilang ceki, kalau orang Jawa bilang lintrik gitu. Aku nggak ngerti lintrik sih, taunya ceki aja. Ternyata itu lintrik. Ya, kata orang kan itu apa namanya, pelet lintrik ya, susah dilepas. Kalau bagi aku sih sesuatunya bisa dilepas atas izin Allah sih kalau udah jalannya gitu. Tapi berusaha lebih baik, ya kan, mencari gitu. Kita lihat situasi maskulin. Asking for help, flow, untuk yang udah order barang, insya Allah hari ini ya udah selesai ya barangnya ya, natural movement. Oke. Maskulin minta bantuan nih ya pada temennya, tapi ya dengan santai aja sekarang, nggak kayak dulu ya, maunya terburu-buru. Dan sini dia coba untuk berpikir positif dari apa yang terjadi ya. Dia coba untuk mengikuti caramu ya, dengan santai perbaiki diri. Tapi memang dia kan nggak bisa dengan prosesnya, makanya dia nyari terus tuh, controlling ya, kontrol. Jadinya memang ini orang selalu mengontrol siapapun. Yang tadinya hasilnya akan positif jadi negatif, karena controlling dengan keinginan dia sesuai harapan dia tuh, self sabotage ya, insecure. Jadi orangnya ketakutan, terus ketakutan pada kekalahan diri. Jadi dia selalu controlling siapapun yang bersama dia, nggak berjalan dengan santai. Tadinya dia bertanya,
ya udah deh ngikutin arus, tapi ternyata nggak bisa juga. Memang sifat controllingnya buat egonya dia, karena dia orangnya yang tidak pedean ya, dan kurang sabar kurang sabaran ya, jadi dia ya nggak nyaman buat dirinya dia sendiri. Oke, so aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.